Udah dah. Nggak bisa, nggak boleh katanya, kata adminnya. Ya. Nggak tahu udah maksudnya gimana. Nggak bisa. Kita ulangi kawan. Tadi ada kesalahan teknis. Kenapa emang? Kesalahan teknis. Oh, seperti itu. Gue kira Jumat kali. Gitu. Campaign. Ah. Iya. Jangan dia nomor. Yang kaki mana bang ya? Set. Yang kaki mana bang ya? Yang kaki yang hijau. Sama Nandang kayaknya. Oh mana ya? Kenapa tak gepeng ya? Sebetulnya kalau cuma buat bukber gue bisa, cuma nggak lama, jam itu balik kader dari sekarang. itu. Ini saya dulu juga begitu. Apa tuh, Pak? Senior saya dorong di kader gitu. Di kader dia pekerjaan. Iya. Diarahkan saya jadi orang bener. Ini saya juga Belum bener gitu. diarahkan jadi orang bener juga nih Pak. Jadi smart universal itu kan namanya angkatannya smart gitu Pak, nama angkatannya. Jadi di Gontor itu kan setiap angkatan punya nama itu Pak. Nomor sendiri angkatan 2014 namanya smart. Nah ini sekarang lagi ada pemilihan presiden. Nah pemilihan presiden, iya bukan presiden Gontor, presiden angkatannya Pak. Oh gitu. Oh gitu. Dari tiap-tiap regional ngirim nama tuh. Nah saya Kok di saya emang ada ya? Nah, saya utusan dari Banten untuk diajukan jadi presiden. Nanti antara jadi presidennya apa jadi kroconya tuh nanti saya nih nanti. Nih. Gak pengaruh sih, yang penting mah. Yang penting apa? Manfaatnya. Siapapun yang jadi, yang penting manfaatnya ya Pak ya. Silaturahminya. Gue mikir dulu sejenak nih. Ya Pak ya. Makanya tapi ini disuruh menyampaikan visi dan misi biar nanti kan kita ini kan alumni kira-kira ada 2000-an orang Pak. Satu angkatan tuh Pak. Yang cewek yang cowok 1000, yang cewek 1000 kalau nggak salah, kurang lebih. Jadi diminta menyampaikan visi dan misi ini. Satu angkatan itu nggak satu gontor Pak. Ada yang gontor 1, gontor 2, beda-beda lah gitu. Pas ngumpul lulus jumlahnya segitu, 2097. Tapi ini yang nonton habis itu pada keluar nih. Pada nggak niat nonton. Masukin lagi. Cuman tadi nggak di-approve Bang ya. Langsung deh. Like. Gitu. Visi dan misi. Cuma Apanya? doang tuh. Iya, tapi di dalamnya itu yang di smart universalnya itu. Grup. Nggak masuk. Ada live. Nggak ada ya? Gimana caranya? Itu dua.
IG Bapak. Kan saya siapa ini? Yang follow. Saya follow lagi. Ini gimana caranya? Oh, nggak di- Oh. Sampul dipasang ya, sampul atau cover IGTV diambil dari poster IGTV. Maksudnya gimana ini? Sampul, jangan lupa nanti sampul dipasang ya. Sampul atau cover IGTV diambil cover IGTV diambil dari poster yang tadi. Gimana caranya nih? Sampul. Udah. Ya. Sampul IGTV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Gue malu-malu bang, ini mau kampanyean bang. Gue juga begitu. Kalau lu kan langsung live nih bang, nih gue Instagram nih gitu. Boleh. Kenapa di ini lagi videonya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, nih nggak ada yang jawab salam, nggak ada yang nonton juga. Sedih awat. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Tadi siapa tadi yang Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Alhamdulillah pada hari ini saya bisa hadir di sini, duduk bersama-sama teman-teman, sama-sama silaturahim, sama-sama berfastabiqul khairat di bulan puasa. Karena bulan puasa pahala yang didapatkan bisa sangat banyak. Alhamdulillah hari ini Ana lagi di kantor. Nih, di kantor. Saya di kantor. Oh, lagi di kantor. Saya di kantor BPRS Berkah Ramadan. Saya lulus dari Unida. Jadi dari Unida gue lulus. Halo, tes. Suaranya ada nggak sih? Nggak apa-apa lah, suara nggak ada. Yang penting ada bukti sejarah bahwa pernah ikut bersilaturahim bersama kawan-kawan. Ya, di sini jadi kaku kan. Nah, sebelumnya Ana kenalin dulu nih, kantor Ana BPRS Berkah Ramadan. Nama saya Farhan Aldi. Halo Muhammad dan Aiswara, halo. Ya, nama saya Farhan Aldi Hunaifi dari Banten, Smart Regional Banten, atau kami menyebutnya Sedulur Banten. Nah, Sedulur Banten. Nah, di sini saya diminta untuk menyampaikan visi dan misi. Sebelum menyampaikan visi dan misi, kenapa sih An pengennya maju jadi presiden Smart gitu? Saya diketawain sama bos-bos saya, nah. Bos-bos besar. Nggak penting menang Pak, yang penting bisa silaturahim ya Pak ya. Jangan pesimis dulu. Iya. Oh ya, yang penting ya, jadi kenapa sih An pengen nyalonin jadi presiden? Pertama, karena keterpanggilan mungkin. Keterpanggilan melihat adanya kontestasi seperti ini, adanya ingin mengenal kembali, ingin bersilaturahim kembali dengan kawan-kawan dari seluruh regional, nggak dari Banten aja.
Walaupun selama 2 tahun ini saya diamanahkan untuk memegang Banten 2 tahun. Kemarin ganti jadi Rois Bako tuh. Ada Bahrul sama Reza Pahlevi Rois Bako. Kalau anak kemarin naibnya mereka jadi Rois. Nah, di sini menyampaikan visi dan misi. Bos saya pengen kenalan. Halo. Lanjutan. Ini tasliyah mumpung jam istirahat ya, nanti masuk kerja lagi. Oke. Tasliyah itu hiburan Bang. Jadi ini cuman hiburan selama istirahat. Habis ini ngerjain labo lagi ya. Kalau inget. Selesai Jumat pokoknya. Jumat selesai ya. Oke, visi dan misi. Tadi keterpanggilan dari keinginan silaturahim, keterpanggilan dari itu juga tagline daripada panitia yang namanya Make Smart Great Again. Kenapa harus Make Smart Great Again? Apakah smart yang sebelumnya nggak great? Apakah yang sebelumnya nggak punya power? Apakah smart sebelumnya nggak ada suaranya sehingga ada tagline Make Smart Great Again? Nah, dari poin-poin itu, dari tagline itu, berarti dan melihat para kandidat yang sekiranya butuh masukan dari naibnya, karena yang masuk menjadi presiden tidak hanya 1 tapi 3 orang. Mungkin ketika yang satu memberikan semangat, maka saya mengatur strategi how to make smart great again. Menjadi great dalam artian bisa bersilaturahim, bisa berkolaborasi. Mungkin kemarin ada yang minta dibuatkan smart foundation buat muka ya, buat make up foundation ya, penting gitulah, smart foundation, smart dan sebagainya. Visi dan misi, visinya yang jelas merekatkan silaturahim antar angkatan, antar regional, smart dari Banten mencapai dunia. Untuk smart visi tadi merekatkan silaturahim antar angkatan, antar kawan-kawan dari berbagai regional. Mungkin kemarin udah ada yang mulai jalan-jalan, itu yang Hasan Haidarullah udah jalan-jalan keliling Indonesia buat silaturahim sama teman-teman saat. Nah, mungkin kalau dia diajukan jadi kandidat presiden, maka saya mengatur strategi agar how to make smart great again, karena semua pemimpin ada tujuannya, ada goal-goalnya masing-masing, dan ada ada kemampuannya, kemampuan yang tidak semuanya dimiliki oleh orang tersebut. Sehingga seperti kalau dulu di Unida saya membackup Bowo. Kalau cerita-cerita di Unida dulu, Bowo itu kan liar. Bowo is Bowo gitu. Yang teman-teman di Unida insya Allah kenal Bowo. Kalau pada takut sama Bowo, saya coba menenangkan, dan sampai kalau kata Ustadz Hasib, kita gila. Kata salah satu staf bapak atau pengasuhan, kalau bahasanya kalau di Gontor, kalau di Unida bapak, badan administratif bapak Unida. Bapak itu badan penunjang akademik. Nah, itu sama salah satu bapak
gila ente gitu. Kita ditenangkan sama Ustadz Hasib, kata beliau nggak apa-apa, gila adalah salah satu jalan menuju kreatif katanya gitu. Jadi menjadi kandidat presiden juga salah satu langkah gila, yang berarti ini merupakan salah satu langkah menuju kreativitas. Kita membentuk kreativitas. Mungkin kalau banyak saran, mungkin kalau kemarin yang agak banyak di Instagram juga yang Dasrul mengisi NBA ya kemarin. Dasrul mengisi NBA mengatakan kandidat presiden harus dekat dengan 5 komponen di SMART yang sudah berjalan seperti sebelumnya, seperti Smart I-Score, Smart Hajar Aswad nih teman-teman di kantor nih. Labbaiko. Nah tadi sampai mana? Smart I-Score, Smart Rebound, Hajar Aswad, Smart Entrepreneur, Smart Sosial. Katanya kandidat presiden harus dekat dengan semua itu. Mungkin yang dekat dengan ini kalau saya agak kurang karena saya masih jarang. Saya hanya berkecimpung di regional Banten biasanya. Teman-teman Banten insya Allah kurang lebih tahu saya. Ini mau ngeliat visi misi cuman nggak bisa komputernya. Ya udah nggak apa-apa. Visi dan misi kita intinya silaturahim lah. Silaturahim antar angkatan, silaturahim antar sesama, silaturahim membentuk menjadi wadah silaturahim. Jadi wadah silaturahim tidak hanya dari SMAT untuk SMAT, tapi dari SMAT untuk kantor, dari SMAT untuk masyarakat, seperti yang dilakukan seperti orang-orang sebelumnya, orang-orang lalakum tatakun tuh kalau kata kutiba alaikumusiyam tuh. Kalau di ini yang nonton 8 orang siapa aja sih? Ya 9 orang yang nonton nih. Alhamdulillah. Saya seumur-umur bikin live nggak pernah sebanyak ini nih. Iya. Jadi smart. Visi dan misi. Visi dan misinya intinya silaturahim. Ini kebanyakan dari teman-teman Bandung yang nonton ya. Ada juga Lutfi dari Cirebon, El Rio, Sohibi Kalimantan, Sohibi Ketua Perpus OPPM. Ya, intinya gitu. Intinya silaturahim antar sesama, silaturahim mengikatkan tali silaturahim antar kita, sehingga dari kita untuk Indonesia dan umum universal, seperti niat daripada membangun nama ini lalu ya menghubungkan ulang. Berarti kan niat ingin mengkolaborasikan semuanya, bukan berarti rakus untuk mengambil semuanya, tapi memberikan manfaat untuk semuanya, memberikan manfaat untuk orang-orang sekitar, memberikan manfaat untuk orang-orang yang membutuhkan. Kayak sekarang kita lagi masa-masa quarter life katanya. Teman-teman yang lagi butuh kerja, teman-teman yang masih bingung mau ngapain, itu kita bisa bikin sebuah platform sehingga bisa saling bertumbuh, bisa saling membantu antar orang-orang yang membutuhkan dari platform-platform itu. Nah, karena visi utamanya adalah silaturahim, so how to make a relation, bagaimana caranya kita membuat silaturahim antar regional, yang mana sekarang regional udah pada jauh-jauh, udah pada terpisah-terpisah. Itu udah banyak langkah-langkahnya, seperti yang digembor-gemborkan oleh pengurus-pengurus sebelumnya.
Karena pengurus sebelumnya juga sangat baik saya kira. Banten sampai mendapat 2 kali bantuan sosial. Dua kali bantuan sosial ketika di Labuan Ujung Kulon itu Banten mendapat bantuan sosial. Itu juga dikirim dari Smart Universal. Dan sekali lagi waktu di Lebak, waktu itu home base-nya di tempatnya Najib, Khair Muhammad Najib. Di situ juga kita mendapat support bantuan dari Smart Universal. Jazakumullah teman-teman membantu Smart Universal dan juga Smart Banten khususnya. Ketika itu dia yang membuat saya apa maksud daripada Make Smart Great Again itu, sehingga di situ merasa ada keterpanggilan untuk ikut berkontestasi. Ini suara saya pelan-pelan soal lagi di kantor, gak enak. Ada bos lagi serius kerja. Ada bos lagi serius kerja. Live Instagram nih Dang. Dia mau nyalain presiden. Presiden nih Dang. Alhamdulillah, ini mah banyak Dang. 6. Mau nggak banyak nonton? Iya ya. Kok nggak bisa ya? Nggak boleh. Sampai nonton katanya, mendukung. Nggak boleh ngedukung. Hah? Masa gua banyak? Iya. Masanya anak-anak IMM. Ya. Ini mungkin nanti sampai 1:30 aja ini. 4 menit lagi lah. Kira-kira gitulah. Tetap Forza Milan kata Pak Sorituano. Iya, Milan walaupun kalahan tetaplah Rizku on fire. Bukan masalah on fire ku. Ini masalah sebuah kegendengan kalau kata Ustadz Hasib. Kalau kata ya Ustadz Hasib, tapi kegendengan adalah salah satu jalan menuju kreativitas. Orang-orang kreativitas biasanya gendeng-gendeng. Gila-gila. Ya. Kita lu itu nggak mau waktu ngecek agunan PT PIP yang butuh blokiran tabungan? Maksudnya ngecek di mana? Kita berdua nggak sih? Ngecek nominal tabungan. Nominal blokirnya. Hah? Paling saya bantu yang fill up itu aja. Fill up itu aja ya. Aku yakin nyari datanya itu kan. Yang terakhir kali dikirim kemana ya? Terus bergerak di Smart. Nah, ini ada pertanyaan. Mau nanya supaya kita semangat terus bergerak di Smart Universal gimana ya? Caranya ya harus Smart Universal ini kan kumpulan regional. Kumpulan nggak cuma regional Banten doang. Walaupun anak nggak semangat, bukan anak nggak semangat. Ya kelihatannya doang nggak semangat nih, teman-teman pasti bilang nggak semangat karena anak nggak semangat nih. Anak di kantor nggak bisa teriak-teriak. Supaya kita semangat terus bergerak, kita bergerak. Taharok faina fil harokati barokatun. Berkahnya kan buat teman-teman, buat kita sendiri. Yang buat anak terus bergerak di Banten ya karena harokah teman-teman, semangatnya teman-teman yang menyuntik anak. Ada suntikan-suntikan semangat, ada suntikan-suntikan harokah, ide ro'yun, masukan, kritik, saran. Kalau di regional aja kita bisa cekcok, apalagi di Smart Universal ini. Jadi menurut anak kalau kemarin Asror sama Rijal Adlan dipandang tidak aktif, bukan tidak aktif, tapi kitanya kurang dekat sama mereka, kurang bertanya sama mereka. Karena mereka orang-orang yang baik. Ya Rijal Adlan sekarang jadi Smart Banten juga, dia tinggal di Cipondoh Tangerang. Jadi ustadz, jadi motivator Rijal Adlan. Ini suara orang kedengeran nggak? Kedengeran lah ya. Kalau nggak kedengeran ntar di save, bagikan di IGTV biar suaranya kedengeran. Jadi bukan masalah siapa yang bergerak, tapi bagaimana ketika gerakan itu
kita yang menyuntik, kita yang memberikan semangat buat teman-teman. Walaupun ini lembaga sosial, tapi dari kita bisa, ketika kita ada keterpanggilan, kan katanya kalau di Al-Quran liung diru qaumahum idza raja'u, kita sudah belajar itu, kita udah pengen untuk memberikan semangat. Ini Fakih Rois siapa nih? Mereka tanya mereka non respon, apa namanya? Kalau udah deketin mereka tanya mereka non respon, ya mereka jangan kita tersuntik dengan hal-hal negatif dari mereka. Jangan kita deketin orang-orang yang seperti itu. Kita deketin yang merespon terhadap angkatan ini. Ini sauti guru masmu ya. Suaranya guru masmu ya. Jadi yang mungkin semangat ya kita sendiri. Gimana caranya kita memberikan semangat. Salah satu yang mengirimnya Anda pesan. Siapa itu? Kenapa nggak langsung di sini di live? Mereka bukan non respon, tapi mereka belum ada keterpanggilan. Karena kan di Al-Quran juga liungziru qaumahum, ketika kita pulang, kita kembali, terus kita pengen menyampaikan merekatkan tali silaturahim, ya insya Allah mereka ada. Kayak kemarin Banten itu Ana nggak ngejapri satu-satu, cuma lewat grup di titik ya wajar, titik putus asa, titik TAS itu wajar. Jadi udahlah dikirim ke grup. Jadi kalau jangan dideketin, bagusnya mereka apa? Mereka apa? Kamu nanya. Ini udah. Jadi kalau jangan deketin, bagusnya mereka apa? Menunggu panggilan hidayah buat mereka. Karena hidayah itu kan datangnya lumayan. Karena hidayah itu datangnya apa? Diakum kepada orang-orang yang dikehendaki. Gitu juga di angkatan, gitu juga di Smart Universal ini. Ini ada pertanyaan dari Farid. Gak kira-kira kalau kepilih bakal ghosting gak? Enggak lah Rit. Kayak gak punya cewek aja ghosting orang. Itulah, karena Smart ini butuh keterpanggilan ya, jadi masing-masing butuh keterpanggilan. Nah kayak Hilda rumahnya jauh. Kalau dari rumah Ana berapa kilo dak? Lumayan dari rumah Ana ke rumah Hilda nih. Walaupun sama-sama regional Banten, karena Bantennya daerah yang cukup luas. Nggak bisa kalau Banten ini dekat-dekat, nggak bisa dekat-dekat, emang jauh. Banten ini jangkauannya luas dari Tangerang sampai ujung Kulon. Jadi nggak bisa kalau nanti pilih di pertengahan periode bakal ghosting hilang gitu. Emang ada ketua yang bakalan hilang? Oh enggak lah kalau ghosting. Harus kalau ghosting enggak lah. Kenapa bisa ghosting? Berarti dia nggak ada tujuannya, nggak ada niat. Mungkin Farid korban ghosting kayaknya nih. Mungkin ada yang ghostingin Farid nih. Ah iya, 100 kilo lebih lah. Tapi coba 5 tahun ke depan bukan waktu sebentar. Kalau kakak kepilih Smart Universal mau dibawa kemana? Impact apa yang kakak bisa janjikan? Ini emang ahli manajemen yang nanya nih. 5 tahun ke depan butuh waktu sebentar. Kalau kakak kepilih Smart Universal mau dibawa kemana? Impact apa yang kakak bisa janjikan? Ya 5 tahun ke depan bukan waktu yang sebentar. Seperti yang Ana tadi bilang, gimana caranya gimana caranya silaturahim, gimana silaturahim itu kan kayak kemarin yang Hasan lakukan, bisa keliling-keliling antar regional, bisa keliling seperti itu. Cuman kalau harus keliling dari muka ke muka itu kan agak sulit. Mungkin bisa kita realisasikan seperti yang Azwar
Zuhair itu kan dia punya rencana, punya misi, pengen membuat yang namanya sebuah platform yang nama Pakai berapa? Nah, bisa website lah, bisa itu bisa membantu teman-teman yang masih butuh kerjaan, atau Ana juga bisa support misalkan ada ketua-ketua yang punya kekuatan seperti menggerakkan angkatan. Itu penting, smart universal untuk angkatan, smart keseluruhan. Impact kakak yang Farid dulu. Impact apa yang kakak bisa janjikan? Impact yang bisa saya janjikan ada keterpanggilan hati dari teman-teman, sehingga semuanya nggak ada alasan apa namanya, Ana nggak tahu nih ada pemilihan smart universal, seperti yang kemarin Juna Fikri bilang, loh angkatan pertama nggak tahu nih ada pemilihan smart universal. Halo. Maksud gak lu di mana lagi? Di smart universal. Oh, dikira gue ini. Iya dong, makanya nggak ada di situ ya. Iya nih, gimana nih adminnya nih? Ini pengen teman-teman pada pengen nontonin smart universal live, cuman nggak bisa nih. Ini nyalon presidennya sih. Iya. Jadi smart universal nih angkat apa namanya, alumni Gontor nih Dang. Alumni Gontor ini kan ada tingkatan per tahunnya. Nah ini di tahun 2014 namanya angkatan smart. Nah ini pengen kayak bikin, jadi di angkatan tuh pengen walaupun lulus pengen ada generasinya gitu Dang. Nah ini nanti mungkin selama 5 tahunan Dang. Jangan lupa pasang sampul IG TV-nya, TV ya dari cover tadi. Oke Bar. Ini banyak teman-teman yang pengen nanya. Saya lagi di kantor. Butuh suara Malang nggak? Butuh kalau memang saya dipandang sebagai orang yang pantas untuk memimpin teman-teman. Sepenting apa smart universal untuk angkatan? Nah itu sepenting apa? Pertanyaan itu kan dikembalikan lagi ke kita yang ingin memilih. Apalagi ini bentuknya Google Form, nggak semuanya teman-teman paham dengan Google Form. Google Form ini agak sulit juga sebenarnya buat teman-teman pahamin. Ya semoga teman-teman banyak yang paham lah. Seberapa ta'asub antum ke marhalah, ceritain kisah di Gontor dong. Kisah di Gontor, anak di Gontor banyak dibantu lah sama, mungkin ketika di Gontor dibilang ta'asub enggak juga, karena banyak dibantu lah. Dari Ana yang harusnya pindah dari Gontor ke Magelang, akhirnya Ana bisa selamat berkat bantuan Ustadz Ruhul Jihad. Kelas 3, kelas 1I, wali kelasnya Ustadz Ihsan Kamil. Kelas 2, 2C ada Bana Fatahila, siapa lagi, Misbahul Munir. 2C, kelas 3 Ustadz, wali kelasnya Ustadz Mukorobin. Kelas 2C lupa wali kelasnya, padahal beliau yang berperan biar anak nggak mangkul ke Magelang. Nah bang, oh ini gue nggak make. Iya. Iya, calon presiden waktu. Iya kak. Kelas 3, 4L, 3C, 3E, 4L jatuh ke lubang. Nadia Simam, ada mbak saya ini, mbak di jurusan, mbak yang bimbing skripsi. Oke lanjut, seberapa ta'asub antum ke marhalah 4L juga kalau dibilang angkatan 4L jatuh, waktunya jatuh dari 3E ke 4L, jatuh tersungkur. 4L 5G Maskan, Hifzilah nanya Maskan Nuka deal Saudi awal-awal, Maskan Saudi awal-awal. Ayu Kismin Maktabah perpustakaan, ada peristiwa besar di perpustakaan. Ketika itu saya ketua bagiannya,
harus menahan malu daripada teman-teman satu angkatan karena peristiwa perpustakaan. Untungnya El Rio sabar dan saya juga sabar dengan yang dilakukan teman-teman. Ya nggak apa-apa, kejadian di perpustakaan kejadian yang fantastis. Kejadian di perpustakaan itu seru. Kak mau tanya, antum sudah sungkem belum? Nih Ikholit mau nanya, apa yang mau lo lakuin merangkul teman-teman yang di pelosok? Teman-teman yang di pelosok juga lumayan susah. Untuk merangkul teman-teman yang di pelosok Banten aja sampai sekarang susah untuk ditangkap. Kayak Fajar Imani, apalagi khususnya teman-teman yang habis takmili. Itu sampai sekarang anak masih di Banten juga masih berusaha untuk mendekati. Karena sangat jauh dengan teman-teman yang kayak gitu. Teman-teman yang takmil, apalagi teman-teman yang gak lulus. Banten juga banyak yang kayak gitu. Bukan banyak, ada beberapa. Kalau banyak kesana Banten goblok banget. Nah nih, apa yang mau lakuin untuk merangkul teman-teman yang di pelosok? Nah iya, pertanyaan Ikholit nih bagus nih. Karena di Banten juga susah untuk merangkul teman-teman yang di pelosok, dari ujung Kulon sampai Tangerang, Semat Cilegon, Semat Lebak, Semat Perak, Rangkas Bitung, banyak. Oh nih si Zaki minta, kamu tanya antum udah sungkem belum? Sungkem kemana aja? Kalau memang angkatan harus sungkem-sungkem seperti ini, menurut ana malah kurang baik, karena niat kita silaturahim. Kalau emang Zaki chapter Bandung nih ya, aja kayak mewakili Bandung ya, mewakili Bandung dan sekitar Bandung Raya, Priangan. Kenapa harus sungkem? Karena niatnya silaturahim. Antum aja jadi kandidat berdasarkan kesadaran. Nah dari awal tuh antum aja jadi kandidat berdasarkan kemauan kesadaran sendiri. Iya, kesadaran sendiri. Karena tadi tagline yang dibawa oleh panitia adalah make smart great again. Padahal di mana tidak greatnya kepengurusan sebelumnya. Menurut saya kurang wajar jika dibawa dengan make smart great again. Kata-kata ana sebenarnya biasanya ada tim penyortir kata. Satu evaluasi besar untuk angkatan Smart selama ini. Smart udah baik menurut ana, cuman kurangnya mungkin tadi menyebarkan ke pelosok-pelosok, karena pelosok itu juga cukup PR. Di Banten aja cukup PR, apalagi seluruh Nusantara. Apalagi tadi teman-teman yang butuh hidayah buat didatengin, itu butuh kerjasama daripada masing-masing individu. Itu butuh kerjasama. Kalau misalkan bukan kita, siapa lagi? Kan perintah di Al-Quran juga liung diru kaumahum, ya gak sih? Yang kita sering dengar daripada Ustadz Hasan sering bilang liung diru kaumahum, sering kasih ayo lo gitu, kasih tahu mereka hal-hal yang baik gitu. Smart juga Smart Banten juga kemarin sebenarnya anak di titik teas gitu, titik putus asa, ngapain lah ngurun Smart Banten. Cuman itu ketika ana megang Smart Banten, di situ kita bisa silaturahim, kita bisa bisa mengajak yang, karena butuh keterpanggilan untuk ikut berkecimpung dalam angkatan. Mungkin evaluasi besarnya kita butuh sebuah platform yang bisa merangkul, seperti website, atau butuh seperti website itu. Kalau website juga susah juga untuk pelosok, tapi dari situ kita butuh ikut ke IKPM. Mungkin dari situ, dari ikut ke IKPM. Karena kalau temen yang udah nggak ikut ke IKPM, nggak ikut ke ini, terus bagaimana dia bisa ketahuan dia aktif atau enggaknya? Hampir hebat juga nih, hampir 1 jam saya nge-live, 39 menit lah ya, hebat. Yaser juga nih, orang Poso datang ke Banten. Alhamdulillah di Banten juga banyak teman-teman yang, itu karena konsepnya di angkatan itu menurut Ana ada 3. Ketika dia datang ke regional, bergabungnya mereka di regional pertama karena faktor pendidikan, kayak Yaser.
orang Poso kuliah di Banten jadi Smart Banten karena dia bergabung untuk meneruskan kuliahnya di Banten. Terus ada lagi yang karena pernikahan kayak Pak Soritwa Ahmad, dosen Unida. Beliau juga dari Medan ke Banten dapat orang Banten. Juga karena pekerjaan. Kalau pekerjaan banyak kayak Ilyasa kemarin, kayak Wildan Nasrullah, Rizal Adlan, siapa lagi, banyak lah teman-teman yang akhirnya bekerja di Banten, Tangerang dan sekitarnya. Fahmi Jawaruddin Rimas juga sekarang jadi ustadz di merintis pondok di Kun Karima Atansa 2. Ini nggak ada pertanyaan lagi nih. Ini pertanyaan-pertanyaannya udah pada dibahas nih. Ini Ana masih ini sama Zaki Mikael Fasli nih, Sadis Komis G juga. Antum udah sungkem belum Tat? Wah, ini maksudnya gimana? Apakah setiap pemimpin itu harus datang ke masing-masing regional kah? Atau setiap pemimpin harus kalau menurut Ana kenapa harus datang kalau kita bisa mungkin bertatapan lewat website atau lewat media sosial. Mungkin kalau anak kedekatan dengan marhalah agak teman-teman, berarti kan harus punya banyak teman dia di angkatan. Ya, ini nggak ada pertanyaan lagi nih. Ya, semoga aja bisa menjawab teman-teman. Udah hampir 1 jam, ini udah mau masuk jam kerja juga. Udah cukup lah ya, kayaknya udah pada ngantuk, udah tinggal 7 orang nih. Ya udahlah, intinya gitu. Syukron, jazakumullah. Semoga diberikan pemimpin-pemimpin yang terbaik yang bisa membawa Smart kepada perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.